Selamat datang di channel Madam Supro, kembali bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Kasus yang akan Lina ceritakan kali ini mengingatkan kita semua bahwa siapapun bisa melakukan kejahatan, meski sebelumnya hubungan yang dijalani penuh dengan kasih sayang dan komitmen. Kejahatan bisa muncul kapanpun, terutama jika hasil dari kejahatan tersebut dapat memberikan hasil yang instan kepada pelakunya. Hal ini terjadi kepada Jerry Michael William, atau yang sering disapa sebagai Mike, di mana ia adalah korban dari kejahatan tersebut. Jerry Michael Williams tinggal di Florida, Amerika Serikat, tumbuh dari keluarga yang pas-pasan. Sejak kecil ia dan kakaknya Nick terbiasa bekerja keras untuk membantu keluarganya. Bahkan sempat ada momen di mana Mike sekeluarga bekerja keras dan menabung untuk membiayai sekolahnya dan Nick. Hal ini menjadi salah satu didikan yang baik bagi Mike. Di sekolah, ia memiliki segudang prestasi dan aktif mengikuti kegiatan sekolah. Ia sangat mendedikasikan tenaga dan waktunya di masa sekolah, begitu pula di masa kuliah. Sebelum lulus kuliah, ia telah dipekerjakan oleh perusahaan properti sebagai penilai properti atau property appraisal. Ia dikenal sebagai orang yang rajin bekerja oleh koleganya. Mike memiliki kehidupan yang cukup stabil, baik dari segi sosial hingga rutinitasnya. Ia bertemu dengan istrinya Dennis ketika SMP. Pada tahun 1994, mereka menikah dan dikaruniai seorang putri. Ia juga memiliki hobi berburu bebek sejak umur 15 tahun. Ketika ia telah bekerja, seringkali ia berangkat pagi untuk berburu bebek, lalu lanjut bekerja. Ia juga terbilang sangat berdedikasi untuk pekerjaannya dan keluarganya. Seringkali setelah istri dan anaknya tidur, ia kembali bekerja. Meski demikian, ia tetap mampu meluangkan waktu bagi istri dan anaknya semampunya. Ia juga berteman baik dengan Brian Winchester, yang merupakan teman masa kecil Dennis. Pada tahun 2000, ayah Mike meninggal. Hal ini menjadi pukulan bagi Mike. Mike mulai memikirkan apa yang terjadi ketika ia meninggal, bagaimana ia tetap mampu menafkahi keluarganya, bahkan ketika ia tidak ada. Untungnya, ia telah mengasuransikan dirinya ke beberapa asuransi. Tetapi ada satu asuransi yang ia tidak ketahui. Pada Desember 2000, Mike menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia berburu bebek di sebuah danau dan membawa senjata api. Ia pamit dan berjanji pada istrinya untuk pulang lebih awal dan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6. Setelah berpamit, Mike berangkat ke Danau Seminole. Danau tersebut dangkal, dan pada musim tertentu ada banyak bebek di sana. Namun danau tersebut juga penuh dengan buaya. Hari itu ketika Mike pergi berburu lebih lama dari yang dijanjikan, istrinya tidak dapat meneleponnya. Mike ditelepon berkali-kali tetapi tidak dijawab. Istrinya yang panik menghubungi temannya, Brian, untuk mencarinya bersama dengan ayah Dennis. Mereka mencari dan tidak menemukan. Mereka pun melaporkan hal ini ke polisi setempat. Polisi mencari dengan semua alat yang mereka punya, baik dari udara, daratan, hingga menyelam ke danau tersebut. Selama berbulan-bulan mereka mencari Mike atau mayat Mike dengan helikopter, penyelam, serta menggunakan anjing pengendus, tetapi juga tidak menemukannya. Yang awalnya pencarian tersebut adalah untuk menemukan orang hilang, kini menjadi pencarian mayat. Meski demikian, bukan berarti mereka tidak menemukan apa-apa. Selama pencarian tersebut, terdapat beberapa petunjuk yang mereka temukan satu persatu. Petunjuk pertama yang mereka temukan adalah kapal Mike. Dari kapal tersebut, mereka dapat memutuskan bahwa hanya ada satu orang yang berada di kapal. Senjata api dan umpan Mike juga ditemukan di dalam kapal, bersama dengan beberapa alat berburu lainnya. Beberapa penduduk setempat mengatakan bahwa ada kemungkinan Mike tenggelam karena ditarik oleh buaya yang berada di danau. Petunjuk lain datang, yaitu topi yang dikenakan Mike ketika berburu. Hal ini menjadi pertanyaan bagi polisi. Mengapa topi tersebut tidak ditemukan ketika masa pencarian 10 hari? Padahal topi tersebut mengambang di danau dan ditemukan di area kapal Mike ditemukan. Mereka pun menanyakan kejanggalan ini pada teman baik Mike, Brian. Ia mengatakan bahwa topi tersebut mirip dengan topi yang dimiliki oleh Mike. Namun ketika topi tersebut dites DNA-nya, hasilnya tidak konklusif. Beberapa hari setelah itu, sekelompok orang yang memancing di danau tersebut menemukan celana dan sepatu boots anti-air seperti yang dipakai Mike terakhir kali. Polisi memeriksa benda tersebut dan terheran karena tidak ada bekas cakaran atau gigitan buaya.
Kondisi celana dan boots tersebut masih rapi dan utuh. Mereka juga menemukan senter dan surat izin berburu milik Mike. Senter tersebut masih bisa menyala setelah 6 bulan berada dalam air. Polisi semakin heran, bagaimana bisa mereka melewatkan petunjuk tersebut setelah pencarian panjang. Setelah 6 bulan pencarian tanpa hasil, istri Mike menyatakan Mike telah meninggal. Biasanya, di Florida butuh waktu 5 tahun untuk menyatakan seseorang telah meninggal setelah 5 tahun pencarian. Namun Dennis meyakinkan pemerintah setempat untuk mengeluarkan sertifikat kematian Mike dalam waktu 6 bulan. Ia menggunakan petunjuk-petunjuk yang telah ditemukan sebagai bukti bahwa Mike telah meninggal. Dennis juga memutuskan untuk menikah kembali bersama dengan teman masa kecilnya, Brian. Ibu Mike, Cheryl Williams, yang tengah berduka atas anaknya, tidak menerima konklusi tersebut. Ia terus memohon kepada polisi, membuat papan iklan di jalan besar, bahkan membuat iklan di koran untuk mencarikan mayat anaknya yang hilang. Hal ini terus dilakukan oleh Cheryl hingga tahun ke-6, di mana seorang direktur berita membaca koran dan melihat iklan Cheryl. Direktur berita tersebut terheran-heran, karena ada banyak kejanggalan dari kasus Mike. Ia pun membuka laporan kasus Mike beserta dengan deskripsi petunjuk yang ia temukan. Ia menganggap bahwa petunjuk-petunjuk yang datang justru mencurigakan, seperti celana dan sepatu boots Mike yang diduga tenggelam di dasar danau, tidak berlumut, tidak ada bekas cakaran atau gigitan buaya, dan berada dalam kondisi yang baik. Bahkan beberapa alatnya masih berfungsi dengan baik. Ia yakin bahwa petunjuk-petunjuk tersebut ditanam oleh seseorang setelah kematian Mike. Ia pun menulis artikel mengenai kasus ini dan menjadi perhatian publik, termasuk polisi. Polisi pun membuka kembali kasus Mike. Mereka mulai menanyakan dengan lebih detail semua informasi mengenai Mike melalui orang-orang sekitarnya, seperti ibunya, kakaknya, dan atasannya. Ternyata mereka semua mengetahui beberapa informasi penting mengenai Mike, terutama mengenai Dennis. Ibu Mike, Cheryl, ternyata menerima ancaman dari menantunya, Dennis. Dennis mengancam bahwa jika Cheryl berusaha membuka kembali kasus ini, ia akan melarang Cheryl bertemu dengan cucunya, Ansley. Dennis juga mengatakan bahwa ia tidak ingin mendengar kabar apapun mengenai Mike. Cheryl semakin sedih mendengarnya. Tidak hanya ia kehilangan suami dan anaknya, sekarang ia juga tidak dapat bertemu dengan cucunya. Bagaimanapun juga, Cheryl tidak menyerah. Ia tetap mencari anaknya yang hilang. Cheryl juga mengetahui dari beberapa ahli satwa liar setempat bahwa ketika Mike menghilang, cuaca Florida sedang dingin. Biasanya dalam cuaca tersebut, buaya sedang tidak aktif dan sedang hibernasi, sehingga tidak mungkin mereka bangun untuk berburu di kondisi yang dingin. Selain itu, buaya juga cenderung memotong mangsanya, seperti tangan dan kakinya, lalu cenderung meninggalkan sisa atau residu dari mangsanya. Tetapi residu Mike sama sekali tidak ditemukan. Di sisi lain, Clay Ketchum, atasan Mike, menganggap Mike seperti anaknya sendiri. Ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Mike dan sering memberikan berbagai nasihat untuk Mike. Mike pernah bertanya kepada Clay, nasihat apa yang tepat untuknya. Clay pun berkata bahwa ia perlu membeli asuransi jiwa sebanyak yang ia bisa, karena ia memiliki gaya hidup yang cukup beresiko, seperti berburu. Mike pun melakukan nasihat Clay, yang Mike tidak tahu bahwa Dennis dan Brian diam-diam mengasuransikan dirinya tanpa sepengetahuan Mike senilai 1,5 juta dolar Amerika. Clay juga mengetahui bahwa ia tidak menyimpan senjata api di rumah tetapi di loker kantornya. Loker tersebut hanya bisa dibuka menggunakan password. Clay tahu bahwa ada yang membuka loker Mike tetapi tidak tahu siapa yang membukanya. Mike juga menceritakan berbagai hal kepada Clay, seperti permasalahan dalam pernikahannya. Sepertinya Mike mengeluhkan tagihan kartu kredit yang kian membengkak dan ia kesulitan membayarnya. Terdapat kemungkinan istrinya yang tidak bekerja terus menggunakan kartu kredit tanpa memperhitungkan kemampuannya untuk membayar. Hal ini Mike keluhkan kepada Clay sebulan sebelum ia menghilang. Polisi juga mewawancarai Nick, kakak Mike. Ia mengatakan bahwa setelah Mike dinyatakan meninggal, Dennis langsung memutus hubungan dengannya dan ibunya. Nick juga mengatakan bahwa adik iparnya langsung menikahi teman baik Mike. Tentu hal ini sangat janggal dan membuat Nick sakit hati mendengarnya. Nick dan ibunya tidak lama mengetahui bahwa ternyata Dennis selingkuh dengan Brian
ketika Mike masih hidup. Semua informasi tersebut membuat polisi berasumsi bahwa Mike bukanlah korban orang hilang atau korban satwa liar, tetapi korban pembunuhan. Polisi juga mengecek kembali dengan detail beberapa petunjuk yang telah ditemukan sebelumnya. Yang pertama, bahan bakar kapal tersebut berada dalam keadaan penuh, seolah tidak pernah dipakai sebelumnya. Kedua, Nick mengatakan bahwa senjata api yang ditemukan bukan senjata api yang digunakan Mike untuk berburu bebek. Mengingat Mike telah melakukan hobi ini sejak 15 tahun, jadi kakaknya tahu betul senjata seperti apa yang digunakan. Ketiga, topi, surat izin berburu, celana dan sepatu boot, semua ditemukan dalam kondisi yang sangat baik setelah 6 bulan pencarian. Tidak ada bekas gigitan atau cakaran buaya, dan juga tidak berlumut, seperti baru saja terkena air. Polisi pun memikirkan kembali siapa yang diuntungkan atas kematian Mike. Mereka menemukan bahwa orang yang menerima uang asuransi atas kematian Mike adalah istrinya, Dennis. Dennis dilaporkan menerima $1,5 juta sejak kematian Mike dan hidup enak setelah itu. Polisi juga berasumsi bahwa Dennis dan Brian memutuskan untuk menikah dan menikmati bersama uang asuransi Mike. Namun bertahun-tahun telah berlalu sejak Mike menghilang. Ansley, anak Mike dan Dennis, saat itu sudah remaja ketika ibunya bercerai dengan ayah angkatnya. Dennis menceraikan Brian karena Brian kerap menggunakan kekerasan dalam rumah tangganya dan membuat Dennis dan Ansley ketakutan. Brian juga pernah menculik dan menodong Dennis dengan senjata, serta mengancam akan membunuhnya. Nick mendengar kabar ini dan berharap salah satu dari keduanya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Mike. Dan seperti yang diharapkan Nick, salah satu dari mereka membuka mulutnya. Brian, yang saat itu sudah dipenjara 20 tahun atas berbagai kekerasan yang dilaporkan oleh Dennis, mengatakan bahwa ia menembak Mike atas perintah Dennis. Singkat cerita, Dennis pun dinyatakan bersalah atas konspirasi pembunuhan Mike, serta menjadi aksesoris pembunuhan. Dennis dihukum 30 tahun penjara atas perbuatannya. Bapak Ibu, seperti yang pernah Lina katakan pada beberapa video sebelumnya, cepat atau lambat, kejahatan seseorang akan terungkap. Dennis dan Brian berhasil menutup mulut mereka selama bertahun-tahun, tetapi karma mengikuti mereka. Mereka tidak dikaruniai pernikahan yang membahagiakan, bahkan cenderung penuh tekanan. Padahal Dennis telah memiliki suami yang baik, yang mampu memberikan hidup nyaman, sehingga Dennis tidak perlu bekerja. Sayangnya hal ini tidak cukup bagi Dennis, dan justru mengakhiri hidup suaminya yang sangat menyayangi keluarganya, demi mendapatkan kekayaan instan. Padahal jika Dennis memiliki moral yang baik dan mendukung suaminya, ia bisa saja bekerja dari rumah, seperti menjadi trader forex. Ia bisa menghabiskan waktu untuk anaknya sambil menghasilkan uang dari rumah. Tetapi semua ini berubah karena pengaruh buruk dan keserakahan. Untuk Anda yang ingin menggali kasus Mike lebih dalam, silakan kunjungi channel YouTube True Crime Daily. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.